Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Dwi Puspita Ningrum, calon pegawai negeri sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dengan jabatan petugas ukur golongan 2A. Saya akan mempresentasikan nilai-nilai bela negara pahlawan nasional dan role model menjadi ASN yang baik. Bela negara diatur dalam pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dan juga pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara menurut pengertiannya merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Tokoh pahlawan nasional yang saya pilih sebagai role model ASN yang baik terkhusus pada bela negara yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 oleh sepasang kekasih Pangeran Suryaningrat dan Raden Ayu Sandia. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Taman siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Semboyan untuk para guru dalam mengajar di taman siswa. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Sebelumnya, Ki Hajar Dewantara juga bergabung di organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tahun 1908. Ki Hajar Dewantara berperan sebagai propaganda dalam menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Munculnya Douwe Dekker yang kemudian mengajak Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan organisasi yang bernama Indische Partij yang terkenal. Keteladanan dari Ki Hajar Dewantara yang bisa kita petik dalam nilai bela negara. Yang pertama, tekun belajar dalam keadaan apapun. Pertama kali bersekolah, Ki Hajar Dewantara di ELS yaitu Sekolah Dasar untuk Anak-anak Eropa atau Belanda dan juga kaum bangsawan. Pada zaman penjajahan, hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan mengenyam pendidikan. Sebagai warga keturunan bangsawan atau ningrat, beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk berjuang, khususnya demi kemerdekaan negara kita tercinta ini. Melalui jalur pendidikan, beliau ingin keberadaannya membawa manfaat bagi negara kita. Sebagai aparatur sipil negara, kita juga harus tekun dalam belajar, senantiasa mengupgrade jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi. Misalnya nih, kita sudah lulus D1, maka kita tidak boleh stop dengan pencapaian selama ini. Kita harus tekun belajar sampai S1, S2, dan seterusnya. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kita sebagai ASN tidak boleh ketinggalan.
lebih giat lagi dalam belajar dan mengembangkan bangsa tercinta ini. Informasi dapat mudah diakses dengan cepat, akan tetapi jangan lupa memfilter ya. Kedua, tidak terpuruk dalam kegagalan. Setelah menamatkan pendidikannya di EAS, Ki Hajar Dewantara meneruskan pendidikannya ke Stovia. Beliau tidak sampai tamat sebab menderita sakit ketika itu. Namun, perjuangannya di dunia pendidikan tidak berhenti. Mungkin karena banyak waktu di rumah, beliau pun mulai banyak berkonsentrasi dalam mengembangkan bakatnya di dunia jurnalis. Ya, dia mulai aktif menulis di beberapa surat kabar. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu. Di antaranya Sedio Tomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, Pusara. Gaya penulisan Ki Hajar Dewantara pun cenderung tajam, mencerminkan semangat anti kolonial. Yaitu objek Nederlander. Artinya, seandainya aku seorang Belanda. Dan dalam brosur itu, saya terangkan, saya nyatakan bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia, itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Tulisan tersebut kemudian menyulut kemarahan pemerintah kolonial Hindia Belanda kala itu. Kemudian yang mengakibatkan Ki Hajar Dewantara ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka, di mana pengasingannya atas permintaan sendiri. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan bermasyarakat atau bersosialisasi. Itulah kelebihan Ki Hajar Dewantara. Beliau sangat aktif berkecimpung di banyak bidang, meski dasar pendidikannya adalah pendidikan. Namun, beliau juga mengembangkan hobinya untuk tekun di bidang politik dan sosial. Beliau memiliki banyak teman dari berbagai kalangan, baik pendidikan, sosial, maupun politik. Itulah yang menjadi inspirasi beliau untuk menulis keadaan sosial dan politik di negara kita, khususnya dalam mengkritik penjajah, yaitu Belanda. Seringkali kita sebagai ASN merasa gagal dalam mencapai sesuatu. Yang kita lakukan tidak boleh putus asa dan pantang menyerah. Kita harus menyemangati diri sendiri dan mencari cara bagaimana mengatasi masalah tersebut agar bisa selesai. Bisa juga dengan bertanya ke yang lebih berpengalaman ataupun sharing ke teman kita. Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi. ASN yang baik, kita juga aktif dalam kegiatan bersosialisasi dengan rekan kerja satu kantor maupun di luar kantor instansi lain agar mudah jika dilakukannya koordinasi. Dan juga dalam bermasyarakat kita harus saling membantu, gotong royong, memberi sumbangan ke korban COVID maupun bencana alam. Tidak luput saat bersosialisasi menggunakan tata krama yang baik. Kebiasaan menghormati satu sama lain merupakan salah satu wujud penanaman diri kita agar terhindar dari ancaman dan tantangan yang mengganggu ideologi bangsa Indonesia. Sehingga dari kisah Ki Hajar Dewantara ini menginspirasi saya untuk bermimpi lebih tinggi, bekerja keras mengenyam pendidikan dan dalam bela negara itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.